Saat kami menyembah dan kami percaya Sang pemberi mukjizat, Sang kebenaran, pembuat keajaiban, Bapa Yahweh itu sendiri itu hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya saat Engkau hadir di tempat ini, saat Engkau hadir di tempat ini, maka Engkau menyelaraskan tujuan dan kehendak kami. Cara berpikir kami, keputusan-keputusan kami, kehendak kami, Engkau intervensi. Terima kasih buat lawatanmu pada hari Sabat ini. Kami percaya yang sakit sudah sembuh, yang bimbang diteguhkan, yang tidak ada jalan Tuhan sudah buka jalan. Terpujilah Engkau Yahweh Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memberikan putramu Yesua Hamasia bagi kami. Kami siap untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Demi Yesua putramu yang rindu diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bang, Tuhan memberkati. Shabbat Shalom. Haleluya. Saya bersuka cita pagi hari ini saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Setelah hampir 19 tahun pelayanan di luar, baru kali ini saya melayani di kandang sendiri di ulang tahun. Saya merindukan dan menantikan itu seperti saya pulang ke Bethlehem. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kasih satu judul khotbah kita pada pagi hari ini dari memandang sesuai perspektifnya Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini banyak yang membuat kita gentar. Saya ketika membaca ini, Tuhan taruh di hati saya begini. Saya lihat keberadaan sekarang, bagaimana perubahan zaman itu mulai terjadi. Bangsa-bangsa berperang, iklim berubah-berubah, belum lagi biaya hidup, belum lagi fakta dan data yang ada antara penghasilan dengan kebutuhan. Kadang-kadang itu bukan hanya cukup, tapi kadang-kadang kita harus kerja ekstra untuk supaya semuanya Tuhan cukupkan dan sediakan semua. Setiap manusia ada rasa takut, setiap manusia ada rasa gentar dan gemetar karena melihat satu. 2 hari yang lalu saya memasukkan anak saya sekolah, Sarah. Itu dari TK ke SD aja itu hampir mendekati 50 juta. Secara manusia, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, mahal ya. Mungkin yang daerah Gading Serpong kayak Kak Ibu, Bang Robert tahu. Di Tarakan saja sekolahnya itu udah hampir 20 juta. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan mahal ya. Kalau kita minta diskon, minta pengurangan,
Kita itu dikenal oleh orang banyak adalah penyembah Bapa. Saya mengimani bahwa anak Tuhan tidak pernah meminta-minta. Karena anak Tuhan keturunan orang benar itu perkasa. Saya mulai melihat banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bagaimana anak-anak kakak abang saya harus disekolahkan. Bagaimana kebutuhan lain dan sebagainya. Ada rasa gentar. Sehingga tadi ketika jam 3:30 pagi saya terbangun, saya seperti terintimidasi. Cukup enggak ya? Bisa enggak ya dengan keterbatasan seperti ini? Apa bisa anak-anak sekolah? Apa bisa kita melihat anak-anak kita sempurna total dalam kesembuhannya? Apakah kita bisa melihat anak cucu kita perkasa? Tetapi Tuhan ingatkan saya tentang satu kejadian tentang Abraham. Bagaimana Abraham ada perkenanan, ada janji Bapa Yahweh di dalam dirinya. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15. Saya rindu kita membaca ayat ini. Ini sudah pernah saya khotbahkan di tempat ini tentang perisai, tapi saya nggak membagikan itu lagi. Saya hanya mau bagi tentang memandang sesuai perspektif. Perspektif itu cara pandang, cara berpikir, cara melihat setiap perkara yang ada di depan kita. Kita melihat dengan keterbatasan kita, atau kita melihat dari sudut pandang Bapa Yahweh. Baik juga Israel yang kuliah, Emu yang nanti mau kuliah, anak-anak muda yang mau kuliah. Kebutuhan semakin besar, mahal. Kalau kita melihat keterbatasan orang tua, kita nggak bisa melihat satu terobosan yang Bapak mau berikan di masa depan. Itu sebabnya kita perlu berdiri di mana Tuhan memandang masa depan kita seperti apa. Baik juga Amang Boru yang tua-tua, saya percaya Alkitab suci yang bilang begini, masa tua pun kau gemuk, berbuah dan segar. Artinya orang-orang tua tidak ada kata pensiun. Kalau kita nggak bekerja, doa kita bisa melahirkan anak cucu kita menjadi seperti yang Bapa mau. Itu sebabnya ketika saya mendapat ini 3:30 pagi, saya kuat Bapak Ibu. Saya kuat. Artinya saya percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Bapa Yahweh. Kita baca Kejadian 15, saya baca ya ayat 1-6. Perjanjian Bapa Yahweh dengan Abraham, janji tentang keturunannya, itu perikopnya. Kemudian datanglah firman Bapa Yahweh kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saya berhenti di sini. Landasan kenapa Abraham dibilang oleh Bapa Yahweh jangan takut. Abraham tahu Amang Boru. Abraham tahu Bapak Ibu, bahwa usianya itu nggak mungkin punya keturunan. Dia menyadari dengan perspektifnya, nggak mungkin apa yang Bapak bilang dengan fakta yang ada. Sehingga muncullah rasa takut antara firman Tuhan dengan keberadaan kita sehari-hari muncul. Bisa nggak ya aku meneruskan pekerjaan ini? Bisa nggak ya aku menyelesaikan agenda target yang pimpinan sampaikan? Kita melihat kemampuan dan keterbatasan kita. Abraham memiliki yang namanya manusianya, keterbatasannya. Dia tahu antara janji Tuhan dengan keberadaannya ini berbanding terbalik. Saya mendapati bahwa Tuhan sedang ingatkan gereja pimpinan Roh Kudus Haleluya Depok. Apa yang kau takuti kalau engkau melihat dari perspektifnya Bapa Yahweh, rasa takutmu itu nggak akan pernah terjadi. Haleluya. Haleluya. Sehingga kitab Ayub beri satu garis besar. Apa yang kau takuti itu nanti akan menimpamu. Itu sebabnya sebagai orang percaya, yang kau besarkan bukan rasa takut yang datang dari keterbatasanmu. Tetapi biarlah imanmu datang dari engkau mendengar suara Yahweh. Haleluya. Waktu engkau berdiri melihat dengan sudut pandangmu gak mungkin lolos.
Saingan banyak. Sementara penumpang sedikit. Kalau kita belajar tentang apa yang Bapak katakan, Petrus itu sudah bermalam-malam. Tapi karena dia bergerak dari sudut pandang Yesua, Tuhan bisa ciptakan yang tidak ada ikan menjadi ada ikan. Itu hari jam beda. Ikan harusnya muncul malam. Tapi waktu ada arahan Yesua, bertolak lebih sedikit, tebarkan jalamu. Sekalipun Petrus menyadari tentang, aku ini sudah bermalam-malam. Tapi karena kau yang suruh. Itu sebabnya Bapak Ibu di hari-hari terakhir ini, rasa takutmu itu harus bisa ditanggulangi. Kalau tidak, engkau akan menjadi orang percaya yang hanya berjalan di tempat. Sama seperti ketika Marta dan Maria, ketika mereka menyampaikan satu peristiwa Lazarus. Lazarus sudah mati loh. Tapi waktu Yesua datang di Betania, apa kata Yesua kepada Marta? Aku kebangkitan dan hidup. Amin. Marta bilang apa? Iya, aku percaya, aku tahu. Rasa tahu kita akan keterbatasan kita. Kalau itu nggak ditanggulangi, engkau nggak akan pernah mengalami kuasa kebangkitan. Aku tahu nanti orang-orang mati yang percaya kepadamu akan bangkit. Marta melihat nanti kalau mati. Tapi Yesua bicara hari ini orang mati bisa bangkit. Haleluya. Tuhan mau bilang rasa tahumu jangan menghentikan imanmu kepada Yahweh. Harus ditanggulangi. Kalau tidak engkau tanggulangi, maka engkau seperti orang yang berjalan tetapi engkau tidak lepas dari rasa takutmu. Saya mau kasih tahu kepada jemaat GPRI, haleluya. Engkau punya Yahweh yang besar. Amen. Kalau Bapa bisa ciptakan langit dan bumi, gunung aja. Gak usah gunung dah. Bapak Ibu lihat, kalau lihat laut, lihat danau, lihat langit aja. Bisa manusia buat itu. Kalau engkau melihat kalau engkau kagum dengan karyanya, gak ada alasan untuk kita meragukan dia. Haleluya. Iya, hari ini engkau takut tentang usiamu, tentang kesehatanmu. Mungkin ada yang baru habis operasi, atau habis sakit, atau habis vonis. Saya mau kasih tahu kepada jemaat GPR, haleluya. Jangan buat imanmu didikte oleh rasa takutmu. Rasa takutmu harus segera ditanggulangi. Amin. Amin. Karena gitu engkau tahu, gak mungkin. Kalau berhenti sampai di situ, sulit kita melihat rencana Tuhan. Itu sebabnya saya mendapati begini Bapak Ibu. Di ayat yang kedua, Abraham menjawab, ya Yahweh Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Betul dia bilang. Dia bicara fakta. Hari ini mungkin kau bawa fakta, angka-angka uangmu, angka-angka pembayaranmu, angka-angka diagnosa dokter. Engkau bawa itu. Tuhan gak tertarik itu. Tuhan tertarik kau terus bergerak dengan iman. Karena tanpa iman, Ibrani 11, tidak ada seorang pun berkenan kepada Yahweh. Iman dari mana muncul? Dari pendengaran. Itu sebabnya ketika engkau mendisiplinkan dirimu, engkau terus melatih bagaimana engkau terhubung dengan Bapa. Saya akan percaya waktu engkau sering bergaul dengan Bapa, maka saya akan percaya engkau akan melihat dari sudut pandang Bapa dalam keterbatasanmu. Haleluya. Sehingga Tuhan bilang begini, nak, perhatikan baik-baik. Banyak orang percaya, tahu janji Tuhan, tahu Bapa yang hebat, tapi sibuk hanya menjelaskan keterbatasannya. Untuk kita bisa keluar dari rasa takut kita, ini yang saya mau kasih tahu. Lagi kata Abraham, ayat yang ketiga, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Jadi rasa takut kalau enggak ditanggulangi jemaat Tuhan, engkau akan mencurigai Tuhanmu. Ini bahasa Kak Ivo kemarin waktu kami ke Magelang.
Kalau engkau tidak tanggulangi rasa takutmu, kalau engkau terus mendesak dirimu, dan kau mendesak Tuhanmu supaya engkau mengerti jalan-jalan Tuhan, engkau jadi ragu akan Tuhanmu. Kadang saat kita ikut Tuhan gak perlu ngerti dulu. Kita perlu belajar kepenundukan dulu. Waktu kau hidup dalam kepenundukan, hidup dalam ketaatan, di ujungnya Tuhan buat mujizat. Saya mau tanya peristiwa perkawinan Kana. Yang disuruh ngantar kepada pembesar-pembesar itu siapa? Pelayan, bukan murid. Ibu Yesus bilang, apa yang dikatakannya, lakukan. Apa yang dikatakan Yesus? Ambil tempayan dari pembasuhan kaki, bukan tempat dari anggur. Bekas pembasuhan. Kadang kalau kita ikut Tuhan, rasa tahu kita yang menghambat Tuhan bekerja. Kepintaran dan pengalaman kita membatasi Tuhan bekerja. Itu sebabnya Yesus bilang, ambil tempayan itu. Isi air, bukan isi anggur, omong bodoh. Bukan isi anggur. Waktu pelayan itu tuang, dibilang lagi gini, bawa kepada pembesar. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau ini nggak berubah. Tetapi ini orang nggak butuh ngerti dulu, dia taat. Waktu dicap itu air, di situ dia lihat anggur yang terbaik. Oh haleluya. Kadang kita paksa diri kita harus ngerti aku Tuhan, harus ngerti aku Tuhan, harus aku tahu Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih tahu, kenapa berbaik? Tuhan hanya mau engkau dengar suara Tuhan. Haleluya. Saya berdoa jemaat GPRI, haleluya. Roh Bapa Yahweh itu aktif. Kita yang budak. Kita yang nggak dengar, bukan Tuhan yang nggak dengar. Waktu Tuhan berbicara, engkau nggak suka dengan jawabannya. Itu yang membuat sering sekali engkau nggak melihat karya Tuhan yang besar. Itu sebabnya dari mana engkau bisa tahu domba yang baik mendengar dan mengenal suara gembalanya. Haleluya. Itu sebabnya engkau perlu terus dilatih, dipimpin, diatur, diajar, dimurnikan. Untuk apa? Supaya semua yang tertanam di dalam roh dan pikiranmu yang bukan dari Yahweh itu dicabut. Kenapa Tuhan bawa bangsa Israel? Harusnya masuk ke tanah perjanjian itu beberapa hari. Harus lewat 40 tahun. Harus masuk ke padang gurun. Apa Tuhan iseng? Mereka boleh tinggalkan Mesir. Tapi mental Mesir itu melekat di dalam pribadi mereka. Mereka boleh tinggalkan masa lalu, tetapi cara berpikir dan karakternya masih tetap dalam pemberontakan. Itu sebabnya penting jemaat GPRI, haleluya. Engkau terus bertekun, berdoa dan baca firman. Haleluya. 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 Gak bisa kita dengar khotbah dan baca kitab cuma sekali hari Sabat. Kemarin Pak Gembala bicara Daniel. Daniel itu di dalam masa pembuangan loh Bapak Ibu. Betul gak Pak Naftali? Tetapi orang-orang yang di dalam masa pembuangan justru lahir jadi orang-orang yang menentukan keadaan. Haleluya. Mereka dalam pembuangan, tetapi apa yang diajarkan Tuhan kepada Mose itu dihidupi di masa pembuangan. Kita enggak. Saat kita dihimpit oleh pergumulan, kita hanya terus membesarkan keterbatasanmu. Padahal waktu engkau dihimpit oleh keterbatasan, Tuhan mau jadikan engkau tanda ajaib. Haleluya. Ini yang saya mau bagikan sebentar. Abraham ketika dia tahu tentang rasa takutnya, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris
menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Bapa Yahweh kepadanya. Demikian, ini keren banget. Saat Abraham mulai menceritakan fakta data, keterbatasan, rasa takutnya, keren banget tuh. Firman Yahweh, tapi datanglah firman Bapa Yahweh kepadanya. Dia kasih penegasan loh. Orang ini tidak akan jadi ahli waris. Melainkan anak. Anak siapa Bapak Ibu? Anaknya sendiri. Tadi dia barusan bilang gak mungkin. Tuhan bicara mungkin. Berapa banyak kita yang terus membesarkan gak mungkin. Tuhan bilang mungkin, gak mungkin Tuhan. Gak mungkin anakku sembuh, gak mungkin aku bisa sembuh. Gak mungkin lagi Tuhan bangkitkan aku dalam masa kejayaan di tengah masa sulit. Kita terus bicara gak mungkinnya. Kita terus mengcounter perkataan Tuhan itu. Istri saya ini gak bisa masak Bapak Ibu. 13 tahun kami menikah. Saya bersyukur sama Tuhan. Istri saya gak bisa masak. Tetapi pada waktu saya khotbah di satu persekutuan yang saya layanin, saya sedang membagikan tentang Isakar pada waktu itu. Bagaimana suku Isakar pemegang kunci ekonomi dan menentukan tiang awan, tiang api bergerak itu suku Isakar ditanya oleh orang-orang Yehuda. Raja-raja itu tanya ke suku Isakar, boleh gerak enggak? Boleh ke sana enggak? Tuhan sudah bergerak belum? Waktu saya kupas tentang suku Isakar, di situ saya bicara tentang kepada persekutuan itu begini. Tuhan sedang memberikan satu roh yang excellent dari engkau yang tidak tahu apa-apa jadi tahu. Waktu itu istri saya tangkap, dia ingin jadi pengusaha supaya menopang pelayanan. Dia mulai bergerak dari bisnis satu ke bisnis satu, bisnis satu ke bisnis satu. Akhirnya, satu waktu, saya mendapati ada 2 sumur yang akan Tuhan bukakan. Karena saya melihat dunia pelayanan udah gak kondusif. Orang-orang yang tadinya Tuhan percayakan memberkati, semua mulai ngeluh tentang ekonomi. Perdagangan di Tanah Abang, Mangga 2, bahkan di pemerintahan itu semua efisiensi. Semua ngeluh tentang pemberian. Sehingga pada waktu sebelum terjadi masa krisis, Tuhan bilang, nah kau harus gali sumur yang tertutup. Saya ingat opung boru saya dulu pedagang. Cuman opung boru saya ini gak sukses karena apa? Lebih besar rasa khawatirnya daripada imannya. Sehingga baru buka tutup, baru buka tutup, baru buka tutup. Terus, termasuk juga bapak saya. Jual ikan, kebanyakan ngeluhnya. Ngeluhnya lebih banyak daripada percayanya. Iya, sehingga gak bisa melihat. Sehingga Tuhan bilang, nah aku akan bangun satu orang yang punya mental dunia usaha. Istri saya tangkap. Satu ketika, saya mendapati bahwa saya waktu itu ngantar Bang Dodo ke Bandung karena dia punya apa gitu, dia punya urusan, lupa saya urusan apa gitu. Tiba-tiba itu yang saya alami, pas saya lagi makan, memang saya suka makan itu di Bandung. Tiba-tiba saya bilang sama istri saya, kita coba cari tempat itu. Lalu Tuhan berbicara, nah tempel pemiliknya. Saya bilang sama istri saya, kau tempel pemiliknya, kebuka itu mulutnya. Betul. Lalu itu kebuka Bapak Ibu. Lalu saya bilang, ini nanti ada utusan ke sini yang akan mendampingi kalian karena kita waralaba, franchise awalnya. Mitra bahasanya. Saya bilang dari 3 orang ini ada 1 orang yang bisa terbuka kuncinya. Dia akan kasih tahu isi perutnya. Tapi kok nggak ngomong, dia yang ngomong. Bapak Ibu itu kebuka semua. Istri saya ini nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Dia hanya bisa berdoa, sekalipun dia punya karunia, punya talenta. Dia backgroundnya adalah desain baju, desain interior. Terus saya bilang kau dalami. Gak lama kemudian, ini semua orang yang kasih tahu resign. Istri saya yang kelola. Terus sama David berdua. David ditinggal. Saya bilang, boy, kau nggak lagi belajar tentang bagaimana pengalamannya. Waktu kau ngasap, minta Roh Kudus berbicara.
Supaya waktu engkau tawarkan itu makanan raja-raja. Sekalipun kau nggak punya basic pengalaman, tapi karena kita punya visi, kita importasi sama David. Dia dapat. Masuk juga pada waktu itu saya bilang, ini kayaknya saya khawatir pada waktu itu. Abang saya Bang Dono ini kan nggak punya penghasilan Bapak Ibu. Saya nggak suka lihat orang susah lalu saya nasihatin banyak tapi pemberiannya sedikit. Saya lihat abang saya nih, apapun yang dia lakukan saya dengerin, saya mau bilang sama dia. Tapi abang saya ini bertahun-tahun sulit beli sabun, beli sampo, beli ini itu. Sampai saya bilang sama Tuhan, kalau kayak begini gawat ini. Terlepas apapun yang Tuhan izinkan terjadi, sebagai adik, saya berusaha melihat. Karena kalau kita melihat 2 Samuel pasal 21, waktu Daud mengalami masa kelaparan 3 tahun, persoalannya bukan di natural. Persoalannya di spiritual, yang tidak kelihatan. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan buka. Lalu saya bilang gini, apa yang buat abang saya ini? Kayaknya ini harus ini. Saya bilang, Ma, kau mau nggak kasih semua untuk beli mobil? Itu uang sekolah Bapak Ibu. Kita beli mobil, nggak tahu seiring perjalanan nggak jadi. Lalu saya bilang sama Tuhan, aduh bagaimana dia ini? Gak bisa. Karena satu-satunya jalan yang bisa dulu untuk melangkah dengan iman adalah memulai. Memulai ini sulit Bapak Ibu. Sulit. Lalu nggak tahu bagaimana kami berpisah sebentar. Saya mulai bilang begini sama Tuhan, Tuhan, gimana abang kakak saya? Belum lagi Fania. Saya enak, makan enak, saya pikirin dia. Belum lagi abang saya di Medan, punya anak. Belum lagi adik saya. Belum lagi kakak saya. Belum lagi tante saya. Ini anak tante saya, David ini. Gimana ya? Kasarnya ini pengangguran banyakan. Cuman ngandalkan doa. Kalau kita bilang malas, sakit hati. Mereka bukan pemalas. Memang belum Tuhan buka. Sehingga saya bilang sama istri, apa yang kau punya? Sini, semuanya. Kami cari-cari, sambil lihat, mampu nggak abang saya membayar ya? Kalau kita terjun lagi, waduh gawat ini. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya memberanikan diri. Inilah jalan kebuka jalan waktu itu. Saya bilang, saya mau beli mobil ini. Dia bilang, oh ini buat papi saya. Gak lama meninggal. Di situ mayatnya dia bilang, Pak Pendeta bayar terserah Pak Pendeta saja. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin Bapak Ibu. 100.000 aja orang mikir kalau memberi. Ini dia kasih terserah Pak Pendeta, ada uang bayar. Kebukalah, masuklah antar jemput. Abang masuk di Grab, kita buka antar jemput, 2 sumur kebuka. Saya bilang sama istri saya, satu waktu, kalau Tuhan bilang kau tinggalkan itu, tinggalkan, gali sumur yang lain. Bapak Ibu, selama kita mencintai berkat, kita kehilangan sumbernya. Tapi kalau engkau mencintai sumbernya, berkat mengejarmu. Haleluya. Haleluya. 2 hari saya pelayanan. Saya bilang sama istri, bisa ya Sarah? Kurang Pak. Wah Tuhan, bagaimana kita bersati. Kita doa sama anak-anak. Saya bilang sama Jif, masuk TK sekitar 18 juta. Masuk SD 38 juta. Itu bersamaan Pak. Buat saya anak raja. Saya minta sama bapak saya. Kalau minta sama manusia nggak mungkin saudara. 2 hari saya pelayanan. Ketutup semua. Ada aja orang memberkati. Pas ketepatan saya berulang tahun. Banyak yang cair. Haleluya. Nggak ada makan-makan bang. Karena memang harus tanggung jawab, prioritas. Karena berkat diprioritaskan untuk bayar uang sekolah. Berkat itu harus diperuntukkan kepada apa yang kita minta. Jangan dialihfungsikan. Kita jadi orang yang enggak nanti dipercaya. Itu sebabnya kalau kita jadi orang dipercaya, beri ya beri. Kalau Tuhan bilang itu milikku, persepuluhan, jangan kau ambil. Kalau kau ambil, sebatas itulah berkatmu. Tapi kalau kau lepas, dia kasih hidupnya kepadamu.
Haleluya. Haleluya. Bantu doa Bapak Ibu. Saya rindu dua usaha ini bisa jadi berkat. Bisa jadi berkat. Pak Karel mau ambil, buka, silakan. Bisa supir, mau ambil, silakan. Mau ambil, ayo kerja. Gak usah batasi Tuhan karena rasa takut kita. Michael, ambil, ayo kerja. David sampai hari ini, saya 1 rupiah pun gak ambil dari antar jemput. Tetap saya supply dari pelayanan. Karena buat saya, hidup harus jadi berkat. Ini cat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya bisa beri? Tenaga saya gak kasih. Papa saya suka nih kalau dikasih cat. Saya nggak datang 3 minggu. Haleluya. Ada uang penebusan. Haleluya. Papa saya gitu. Untuk supaya dia nggak kesel, saya ajak makan. Haleluya. Saya titip itu uang di sampingnya. Iya. Gitu supaya ada berkat turun. Anak-anak muda kalau engkau nggak menghormati ayah ibumu, di mana langkahmu nggak ada berkat di situ. Selama kau menghormati ayah dan ibumu, langkahmu mau di hutan, mau di padang gurun, Tuhan memberkati hidupmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan bilang begini, coba kita baca dalam Wahyu. Saya kebanyakan jadi bersaksi jadinya. Padahal saya udah bilang sama Papa, sampai jam berapa Papa? Wahyu pasal yang pertama, ayat 9 dan 16. Wahyu pasal yang ke-9 ayat Wahyu pasal yang pertama, sorry Bapak Ibu. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya rindu kita membaca ini. Saya pakai ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terserah saja mau baca literal atau yang lain. Saya coba mau baca ini. Ayat 9 sampai 16. Ya, saya baca ya. Bapak Ibu perhatikan aja baik-baik. Aku Yohanes, ini Rasul Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesua, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Tuhan dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Perhatikan baik-baik. Aku Yohanes. Kalau di literal, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam apa saudara? Dalam kesukaran, dalam kesusahan. Belum lagi Rasul Paulus, Rasul Yohanes itu ada dalam satu situasi dibuang di Pulau Patmos. Tapi perhatikan ayat selanjutnya. Rasul Yohanes tidak dikuasai oleh situasi, fakta dan data. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Katakan dikuasai oleh Roh. Kalau di literal apa bahasanya? Aku berada di dalam Roh pada hari Tuhan. Jadi tubuhnya ada di Pulau Patmos. Tetapi Roh Tuhan melingkupi Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Perhatikan ini propetiknya Bapak Ibu. Waktu Rasul Yohanes dikuasai oleh Roh Bapa Yahweh di Pulau Patmos, oleh karena firman, aku mendengar dari belakang. Katakan aku mendengar. Ini Pulau Patmos. Dia lihat terbatas. Mungkin kita melihat masa depan kita seperti mata melihat tembok ini. Gak ada jalan terbuka. Sepertinya rumah tangga pun gak tahu bagaimana bisa dipulihkan gak ini keuangan dan hubungan. Anak punya masa depan gak ya? Kita melihat dari sudut pandang seperti apa yang kita lihat dengan keterbatasan kita. Tapi waktu Rasul Yohanes dikuasai oleh Roh Yahweh, dia mulai berpaling melihat Tuhan. Dari yang lihat terbatas, dia lihat yang tidak terbatas. Waktu dia mendengar, di belakangnya suatu suara yang nyaring, katanya ayat 11. Apa yang kau lihat? Saya mau tanya Bapak Ibu, tadi Rasul Yohanes ada di mana? Tapi apa penglihatannya? Apa yang kau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada siapa saudara? 7 jemaat. Saya melihat di dalam masa kesusahan, Rasul Yohanes dikuasai oleh Roh Bapa Yahweh. Waktu dia dikuasai oleh Roh Tuhan,
Dia nggak lagi sibuk dengan pulau Patmos yang ada orang. Dia nggak sibuk di dalam pulau Patmos yang dimana orang-orang sudah mengklaim pasti jadi bangkai. Tapi justru dari pulau Patmos dia dengar arahan Tuhan dan dia berpaling. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, untuk menanggulangi rasa takutmu, engkau harus belajar dipenuhi roh Yahweh. Haleluya. Waktu engkau dikuasai oleh roh Tuhan, kau nggak berpusat, kau nggak berfokus, kau nggak berpatokan dengan fakta dan data. 2 hari emang baru, ada orang mau kasih 50 juta. Ada orang mau kasih 2 hari 50 juta. Waktu saya bilang, Tuhan, saya pengen berkati cat ini, dinding ini. Orang datang kasih cat, minta bayar seberapa yang kau punya uang. Kalau kita memikirkan tujuan Yahweh, kalau kita memikirkan untuk menyenangkan Bapa Yahweh, jalanmu dimudahkan. Haleluya. Tapi kalau engkau terus dari hari ke hari, yang kau pikirkan dan ucapkan, itu hanya terus rasa takutmu. Jadi seperti yang kau rasa takutkan. Tuhan bilang, Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos. Tapi dia nggak meratapi tentang besok pasti mati. Tapi justru di dalam ketidakberdayaannya, dia mendapat pewahyuan tulisan-tulisan untuk dia sampaikan kepada 7 gereja, 7 jemaat. Jangan biarkan rasa takut dan keterbatasanmu membuat engkau tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Justru di dalam rasa takut dan keterbatasanmu, mintalah untuk engkau dipenuhi oleh roh Tuhan. Banyak orang percaya hari-hari ini, tiap hari Sabat dengar firman dan berdoa, tapi selalu masih pakai dengan cara yang lama. Saya mau bilang sama kita semua, kalau Tuhan mau bergerak dalam hidup orang percaya, jangan pakai pola lama. Karena anggur baru nggak pernah bisa bertahan di kirbat yang lama. Saya tutup dengan begini Bapak Ibu. Bagaimana memiliki perspektif dari Tuhan? Yang pertama, karena waktu kita terbatas, memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Memiliki apa Bapak Ibu? Keterhubungan. Saya mau tanya kamu, kalau ini udah pakai terus, kalau enggak terhubung dengan sumbernya, boleh dipakai nggak nih handphone? Seberapapun mahal saya punya handphone, Pak Sigit, kalau saya nggak punya keterhubungan dengan charger dan sumber, ini handphone cuman murahan. Kita ini diciptakan serupa segambar dengan Dia. Kalau kita nggak punya keterhubungan dengan Sang Pencipta, keterbatasan itu akan menghimpitmu. Tapi waktu engkau punya keterhubungan dengan Bapa, kayaknya Pak Gembala sudah khotbah 3 kali berdoa, belum lagi baca firman-Nya. Saya nggak tahu jemaat bagaimana kalau baca firman-Nya. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Pokoknya terlambat bangun, udah di mana aja bisa baca kita. Kasihlah ruang. Nih saya pernah dengar khotbah Pak Gembala. Pak Gembala ini dulu pernah kerja, pernah tahu? Tahu kan semua kerja Pak Gembala kan? Saya pernah dengar kesaksiannya waktu di mana itu ya? Kamboja lagi. Di Siliwangi. Siliwangi. Dia bilang begini. Ini saya dengar ini saya ingat ini Roh Kudus kasih tahu. Waktu Pak Gembala ada di ruang kerjanya, dia berdoa dan baca kitab. Kita bangga, udah nggak pernah baca kitab, terus punya masalah, cuman datang lagi ada masalah. Tuhan bilang, kalau kata mama saya, kalau kau datang cuman bawa masalah, emang Tuhan bikin masalah dalam hidupmu?
Tuhan nggak pernah bikin masalah, jadi jangan bawa masalah sama dia. Yang kau perlu bawa, kata mama saya nih, kau bawa hatimu sama Tuhan. Saya belajar Bapak Ibu, waktu Pak Gembala melepaskan itu, untuk supaya menjagai saya keterhubungan, saya mulai mendisiplinkan. Pada waktu itu, setiap hari Senin, saya kosong. Tidak ada jadwal pelayanan. Handphone pun saya nggak sentuh. Saya mulai 24 jam cakap sama Tuhan. Saya bergaul karib dengan dia. Bukan supaya apa yang saya mau dia beri. Bukan. Supaya saya mengerti untuk apa saya mengenal Yahweh. Haleluya. Bapak Ibu paham maksud saya? Untuk apa Mang Boru kenal Bapak Yahweh? Melalui pertobatan dan perubahan kita, orang kenal kita penyembah Yahweh. Dari yang garang, pemarah, pendendam, berubah jadi lemah lembut. Haleluya. Tuhan bilang begini, nak, waktu engkau bercakap-cakap dengan aku, maka aku akan memberikan satu pengenalan kepadamu tentang aku. Aku akan memberitahukan kepadamu jalan-jalanku. Oh haleluya. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, di tengah profesi yang Tuhan percayakan, sambil pegang laptop pun jam 5 sore, nak, kau akan ketemu dengan orang yang pakai baju hijau. Gak mungkin. Awalnya gak mungkin. Tapi kalau engkau belajar tunduk dan taat, mau hijau, biru, hitam, pokoknya yang datang jam 5. Bagikan ceritakan tentang Tuhan yang hebat itu. Haleluya. Haleluya. Kami ke Papua sama Papa. Cuma berapa hari? Cuma emang tidur kita kan? 4 hari. Cuma hanya kasih 1 tahun. Engkau harus percaya kepada Yahweh. Dia dengar sudah. Urusan dia mau percaya atau enggak, bagian kita selesai. Setuju gak sih? Setuju gak sih? Gimana orang mau tahu kau gak bisa beritakan? Siapa kita? Tuhan sedang mau bilang sama jemaat GPR Haleluya, kalau kau punya keterhubungan dengan Bapa, kau akan semakin cinta dengan Bapa. Kalau kau cuma hanya tahu nama Tuhan yang berkuasa lalu dia bisa memberikan apa yang kau minta, kau bukan anak, kau pengemis. Kalau kau anak, kau kan pasti tahu hati bapakmu. Bagaimana supaya bapakmu senang? Bagaimana bapakmu bisa dimuliakan dan ditinggikan? Haleluya. Kalau cuma hanya minta terus, ngadu terus, Tuhan bilang, nah, kau egois banget. Waktu kau senang kau nggak ingat aku. Waktu kau susah kau ingat aku. Setelah kau senang kau lupa aku lagi. Makanya saya mau beritahukan kepada jemaat GPR Haleluya, disiplin berdoa dan baca kitab suci. Gak usah tergesa-gesa. Waktu kau baca, tempat perlindunganku adalah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Apakah aku sudah menjadikan Tuhan tempat perlindunganku? Gosokkan perkataan itu di pikirannya. Betul gak Tuhan jadi batu perlindunganku? Atau masih ada batu-batu lain yang kuandalkan? Kalau kita lama di situ, Tuhan bukan hanya ubah keadaanmu, ubah jalan berpikirmu. Untuk mengubah miskin jadi kaya itu gampang. Untuk mengubah karakter bangsa Israel 40 tahun. Susahnya setengah mati. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, saat engkau bertekun, supaya engkau selaras dengan tujuan dan kehendak Bapa Yahweh. Sehingga waktu engkau kerja, waktu engkau di kamar, waktu engkau masak, kayak Kayuli masak di sini, nyembah. Waktu ngurus Fania nyembah. Bukan Tuhan gak dengar Fania dan ekonomi kita.
Tetapi waktu kita nyembah di latu Tuhan waktu kita mengerang, tiba-tiba ada satu impresi, aku menyertai. Itu seruanmu bukan lagi seruan yang membesarkan keterbatasan, tetapi Tuhan sendiri kasih engkau kuasa untuk bilang kepada rasa takut dan keterbatasanmu, aku tidak takut sebab Dia besertaku. Haleluya. Waktu kau deklarasi itu, di alam roh sedang terjadi pertukaran dan pergeseran. Haleluya. Haleluya. Terhubung yang pertama. Bilang sama-sama, terhubung. Yang kedua, menyerahkan hidup dan masa depanmu. Banyak orang yang percaya sama Tuhan, tapi belum tentu mempercayakan hidup dan masa depannya kepada Bapa Yahweh. Kenapa saya katakan begitu? Banyak orang percaya, saya kasih contoh satu. Abraham, dia percaya sama Bapa Yahweh. Tapi waktu Bapa Yahweh minta anaknya, dia mempercayakan masa depannya kepada Bapa. Anaknya Abraham kan masa depannya, betul gak sih? Kalau nggak ada anaknya mana ada legacy, mana ada regenerasi, betul gak sih? Tapi waktu Tuhan minta, dia kasih sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih engkau napas, benarkah napasmu itu kau percayakan kembali untuk memuliakan Bapa Yahweh? Tadi saya terberkati dengan pujian. Dasar dari yang, bukti dari. Tuhan mau bilang kepada kita begini, kepada Bapak Ibu. Waktu engkau percaya kepada Bapa Yahweh, percayakan semua talenta pemberian yang Dia beri kepadamu di tangannya. Waktu engkau mempercayakan itu, keterbatasan dan rasa takutmu, saya percaya dari sorga akan ada suara, inilah anak yang kukasih. Haleluya. Yang ketiga, terus jagai hatimu untuk haus dan lapar sama Tuhan. Bu, kita makan enak ini ya. Ibu belum jadi-jadi saya bawa ke Padang. Padahal ibu udah sembuhnya kapan? Nanti kita makan Padang ya Bu. Enggak, abang gak ikut. Maksudnya kita berdua nanti Bang. Kita di homeway aja, ya kan? Iya kan? Seenak apapun makanan kita, kalau kita nggak minum, oke, saya kasih semua Bapak Ibu, saya sapi semua. Makan sepuasnya, tapi jangan ada minum. Gak ada boleh. Coba, apa yang terjadi? Gak akan ada nikmatnya makanan itu. Tapi justru makanan itu membawa kepada kematian. Kalau kita gak menjagai hatimu untuk tetap haus dan lapar sama Dia, seberat apapun tantanganmu, karena kau menjagai hatimu haus dan lapar, kau gak pernah gentar dengan keterbatasan itu. Haleluya. Haleluya. Bagaimana supaya Pak Obi menjagai hatiku ini untuk tetap haus dan lapar? Nah ini dia. Engkau harus belajar mendisiplinkan dirimu. Awasi ini handphone. Ibu ini saya sering lihat di grup, bukan hanya anak muda lagi yang suka handphone, Bu. Orang tua pun suka handphone. Terus di sini ini. Kalau kita kebanyakan di sini, kita akan seperti handphone. Karena pergaulan buruk merusak kebiasaannya. Dulu saya pernah dikoreksi loh. TV saya ada dua, atas sama bawah. Saya pakai yang berapa ini? Netflix. Pulang pelayanan, selalu di tempat tidur. Udah ada suara.
Matikan handphone kau tuh sebelum ku matikan TV kau. Masih aja gini. Nanti Tuhan gampang lah kau buat anakmu. Haleluya. Tiba-tiba sekali datang petir, mati dua-dua TV saya. Puluhan juta. Mati. Nah, satu. Mama saya dulu bilang sama istri saya suka main bola. Hobi saya main bola. Terus kau main. Terus. Gak usah kau pelayanan, gak usah kau berdoa. Terus kau nonton bola sama main bola itu. Mama gak tahu, ini kemana udah terlalu gemuk, olahraga lah. Olahraga kan bagus mak, tubuh baiknya Tuhan. Tiba-tiba di lapangan, kecelekok tuh kaki. Kenapa? Baru Tuhan, apa Tuhan? Apa Tuhan? Udah gue bilang, gepuk juga kalau lama-lama kata Tuhan. Kita sering sekali kompromi dengan punya perasaan dan hobi. Kalau Tuhan sudah ngomong, stop. Jangan sampai itu diambil. Kalau dia diambil menyesal, ulang dari nol kata SPBO. Dimulai dari nol lagi hidup kau. Capek kali Bapak Ibu. Capek kali kalau udah dimulai dari nol. Iya. Itu sebabnya Tuhan mau bilang untuk kau menjagai hatimu haus dan lapar. Awasi kecenderungan hatimu terhadap sesuatu yang dia ciptakan. Kalau engkau condong ke sana, itu menggeser hatimu haus dan lapar sama Tuhan. Dan kau harus tegas dengan dirimu. Pokoknya aku harus jagai hatiku untuk haus dan lapar sama Tuhan. Kalaupun aku nonton, ada bisa aku batasi. Kalaupun aku pegang handphone, itu bisa aku batasi. Haleluya. Yang kedua, awasi pendengaranmu. Jangan sampai pendengaranmu selalu iblis menginformasi, kau nggak layak, kau nggak bisa, kau terbatas. Tutup telingamu kepada suara yang bukan dari Tuhan. Tapi buka telingamu untuk dengar suara Tuhan. Haleluya. Saya tutup dengan ayat terakhir. Hambanya Pak Elia, bisa maju ke depan. Saya tutup dengan satu ayat Bapak Ibu. Mazmur 23. Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang ke-4. Ini keren banget. Haleluya. Kita bisa baca sama-sama yuk. Saya suka dengan ayat ini. 3, 2, 1. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau Bapa Yahweh besertaku, gadamu, tongkatmu, itulah. Waktu Daud dalam lembah kekelaman, dunia orang mati, fakta, data, itu dia lihat dengan mata yang terbatas. Tetapi ada iman yang Tuhan beri, iman yang tanpa batas. Dia declare, aku tidak takut. Kayul, jangan takut Fania. Bang Dodo saya dengar khotbahnya. Fania Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Israel, kau masuk musim baru. Pak Pendeta, Bang berdoa, kau bisa angkat derajat keluarga. Haleluya. UI tempat di mana kau melatih potensi yang ada dalam diri. Waktu kau mengenali panggilan Tuhan dalam dirimu, waktu orang nanti cari nuklir, engkau yang dipanggil. Lihat, Emo, Meda yang menunggu. Taruh pengharapan. Siapa lagi Pak? Ada lagi yang SPMB? SPMB lagi kayak saya. Hah? Siapa? Rebecca. Ribka. Siapa Pak? Namanya Ribka. Oh, 2 aja. Yang UTBK. Ujian tertulis berbasis komputer. Melihat banyak saingan, 1 banding 100.000. Gak usah
Gak usah pakai data itu. Apalagi emu, pemikir. Gak bisa juga dengan pikiranmu bertambah. Udah tutup itu data-data itu. Kenali panggilan dalam dirimu. Sekolah tempat belajar, bukan tempat ajang gengsi. Sekolah tempat belajar di mana engkau melatih kau punya karunia yang dari Tuhan. Supaya waktu engkau ada di sana, engkau tercetak seperti yang Tuhan mau. Lagi kerja tapi sudah dipanggil untuk kerja, lagi kuliah dipanggil kerja. Haleluya. Tapi Pak Pendeta kalau nggak masuk negeri nanti mahal. Jadi aku harus ngapain kau stres? Pokoknya lakukan bagianmu. Biar Tuhan yang kerjakan bagiannya. Haleluya. Haleluya. Yang kerja juga sama. Gelombang PHK di mana-mana. Yang kita pun jadi supir pun persaingan banyak. Lebih banyak mobilnya daripada orangnya. Mobil banyak nongkrong. Orang kagak ada yang pesan. Tapi saya berdoa. Anak-anak Tuhan di GPRI, haleluya. Ada terobosan keuangan. Haleluya. Laikku, Samuel papanya Keket. Ini orang baik ini. Tapi banyak nggak baiknya juga. Bandel ini. Nah ini juga satu-satunya orang yang pakai otaknya juga. Jalan berpikirnya. Ngatur Tuhan terus. Kau yang harus diatur. Ini orang baik. Benar. Dia banyak duit. Dia bantu semua saudara. Tapi sekarang. Kau akan tetap jadi orang baik. Karena memang kau harus masuk proses itu. Supaya cara kita ini dirombak sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mami Dion ada, Mami Dion. Itu lagi satu orang. Haleluya. Nah, ini lagi satu. Sama, tapi dia udah bangkit dia. Haleluya. Ya, kata Bang Robert ulang tahun kau minggu depan. Terintimidasi saya di sini. Dari tadi telinga ini berisik banget. Makan. Oh Tuhan. Haleluya. Kayak terintimidasi saya lihat muka-muka jemaat ini. Yang lain kasih makan, giliran saya kok kasih makan, kita yang terintimidasi saya. Saya harus segera menyelesaikan khotbah ini. Haleluya. Kalau enggak nanti terintimidasi saya. Gara-gara Bang Robert lah ini. Gara-gara. Terus tiap ulang tahun, ada makannya enggak? Ada makannya. Oh Tuhan. Oh hari ini saya dapat amplop ya. Enggak. Nah ini Mami Dion lagi. Kenali panggilan Tuhan atas hidup. Apa? Sudah hidup. Kata Papa, sudah hidup kau. Berarti selama ini kau ngambang. Saya berdoa kita semua. Ya. Apapun profesi kita, jangan biarkan rasa tahu dan keterbatasan mendikte imanmu. Engkau harus punya perspektif, cara pandang yang dari Bapa. Kalau engkau melihat segala sesuatu dari sudut pandang Torah, engkau tidak terkalahkan. Haleluya. Haleluya. Ini aja yang saya bisa bagikan, karena Pak Gembala mau ada urusan. Saya berdoa Bapak Ibu punya perspektif dari Tuhan. Dan ketika kita punya perspektif dari Tuhan, kita nggak pernah takut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Yahweh besertaku. Tutup kitab suci kita. Lagunya enggak ya?
proses hidupku. Di titik terendahku kau mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Boleh katakan sekali, ku kagumi caramu mencintai, kau di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadirku, mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Dahsyat penolongmu, tapi di satu sisi yang bersamaan engkau sering berkata, apa mungkin Tuhan mau katakan kepada jemaat GPR, haleluya, bagi Yahweh tidak ada yang tidak mungkin. Bagianmu adalah harus punya cara pandang yang sama seperti Bapa memandang engkau di masa depan. Mungkin hari ini engkau membawa masa lalumu, masa kegagalanmu, Tuhan tidak tertarik itu. Tuhan tertarik, apakah engkau mau jalan bersama dengan Bapa Yahweh? Apakah engkau mau menjadi anak-anak Bapa Yahweh yang memuliakan namanya? Saya percaya ada sesuatu roh excellent yang Tuhan lepaskan di tempat ini, sehingga engkau bisa mengerjakan segala sesuatu melampaui keterbatasanmu. Saya percaya Tuhan akan beri engkau orang-orang yang unggul di masa-masa sukar. Sama-sama punya pekerjaan, profesi yang sama, tetapi ketika itu ada di tanganmu, Tuhan buat berbeda. Tuhan buat berbeda. Sama-sama punya status dan jabatan yang sama, tapi pada waktu itu dipercayakan untuk kau kerjakan, Tuhan buat itu berbeda. Mari angkat pujian ini sebagai doamu. Ku kagumi caramu mencintai, di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak bertugas
Bapa pikirkan. Sehingga ketika kami melihat keterbatasan kami tidak lagi melihat dari sudut pandang kami, tapi kami melihat dari apa yang Bapa lihat atas hidup kami dan masa depan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang terus bukakan telinga jemaat GPRI, haleluya, supaya semakin terus mendengar dengan jelas apa yang Bapa Yahweh katakan, apa yang Torah sampaikan, sehingga waktu kebenaran itu disampaikan, kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Terobos kami lebih dulu, terobos hati pikiran kami, supaya kami semakin mengerti dan mengenal apa menjadi tujuan-Mu. Hamba sudah selesai Tuhan, dan kiranya Engkau yang terus memperlengkapi kami setelah pulang dari sabat ini, dan terus berbicara di hati dan pikiran kami. Demi Yesus Putra-Mu kami berdoa, dan yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Terpujilah Tuhan yang baik, yang telah memberikan firman-Nya melalui hamba-Nya Bapak Obi Mesak. Apapun yang saat ini kita alamin, balik lagi kita ingat firman Tuhan, amin. Kita mau percaya, amin. Percaya, amin. Percaya, amin. Haleluya. Apa yang kita lihat gak mungkin, Tuhan sanggup buat mungkin. Pernikahan di Kana, Tuhan yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Haleluya. Saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Saya undang untuk yang berdoa persembahan. Ibu Yan Karel bisa pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa, doa persembahan. Terpuji-pujilah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa di hari Sabat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau berkata-kata kepada hamba-Mu Obi Mesak, agar kami berubah untuk hidup di dalam kehendak-Mu, untuk hidup di dalam cara berpikir-Mu ya Bapa Yahweh. Engkau lah Tuhan, Engkau sangat mengasihi anak-anak di BPR Yahweh, haleluya. Engkau menghendaki agar anak-anaknya berubah, ada terobosan iman di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa akan firman-Mu yang memberikan kami agar kami selalu haus dan lapar akan daftar Bapa Yahweh, sehingga kami dapat melakukan apa yang Bapa kehendaki di dalam kehidupan kami, sehingga pikiran kami sesuai dengan cara berpikir Bapa Yahweh, sehingga apa yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh kami dapat terwujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tidak merasa takut akan kehidupan saat ini, sehingga kami selalu berani menghadapi segala gelombang-gelombang kehidupan kami, masalah gelombang yang terjadi dalam ekonomi saat ini, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu berserta anak-anaknya, Engkau selalu ada di kehidupan anak-anaknya yang tetap mengasihinya dia, yang selalu mengadakan hubungan intim kepada Bapa Yahweh di dalam setiap kehidupan, di dalam hidup setiap hari, setiap jam, menit, dan detik. Hanya Engkaulah yang kami harus puji, hanya Engkaulah yang harus kami muliakan, hanya Engkaulah yang kami sembah. Karena kami yakin percaya mujizat itu pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Ada perubahan di dalam kehidupan kami. Ada perubahan di dalam masalah-masalah kami. Bapa, kami mengucap syukur. Pakailah akan hamba-Mu Obi Mesak sebagai anak-anak-Mu yang istimewa, lebih sempurna ya Bapa, dan terjadi terobosan iman yang sempurna, yang istimewa yang Kau berikan kepada dia, karena ia duduk di dalam firman-Mu, ia duduk di dalam perkataan-Mu ya Bapa. Ialah menjadi contoh kepada untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami percaya bahwa Engkau ada, bahwa kami harus percaya bahwa Engkau berserta kami. Terima kasih Bapak, berkati akan persembahan yang kami akan berikan ya Bapak. Kuduskan setiap persembahan
kami ya Bapak, sehingga persembahan ini menjadi berkembang ya Bapak, untuk kemuliaan-Mu ya Bapak, akan pundi-pundi gereja-Mu ya Bapak, dan Kau memberkati juga pemendarahan gereja-Mu semakin bertambah-tambah ya Bapak, dengan cara-Mu yang ajaib ya Bapak, dan Kau memberkati akan anak-anak-Mu ya Bapak, walaupun mereka tidak ada pekerjaan, walaupun mereka dalam kesulitan, tapi Engkaulah Tuhan yang maha ajaib. Engkau akan melakukan segala perkara-perkara yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul di hati kami. Itu yang Bapak sediakan bagi kami, karena kami anak-anak tidak akan dipermalukan, akan sebagai anak-anak-Mu ya Bapak Yahweh. Terima kasih kami mengucap syukur. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Sebaot, di dalam nama Putra-Mu Yesus Masiah. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan kita angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Ada kasih setia Bapa Yahweh yang senantiasa menopang kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Akan beranjak dan tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi kita katakan, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Akan beranjak, tak akan bergoyang. Akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Akan beranjak, tak akan bergoyang. Akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu Bapak Yahweh yang memberkati. Untuk pengumuman saya persilahkan kepada hambanya Bapak Robert Siregar. Ya, haleluya. Sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hari ini. Tuhan Yahweh menyertai dan memberkati kita semua.
khususnya Tuhan anak Tuhan yang telah melayani hari ini, untuk Bapak Abimesak sebagai pelayan firman, dan juga Mama Alfa, Bu MC Parborus Regar sebagai worship leader, kemudian juga Samuel Siregar sebagai singer, dan Bapak Elia Susanto sebagai pemain musik. Tuhan memberkati buat pelayanan semua, juga untuk doa syafaat. Nanti saya minta Bapak Sigit yang akan melayani doa syafaat, karena Pak Karel diminta Pak Gembala akan menutup doa berkat Kohanim. Tuhan anak Tuhan yang berulang tahun, pada minggu lalu ada Helen Margareta, putri dari Bapak Tukian Ibu Alin, tanggal 8 Mei, dan kemudian Bapak Abimesak tanggal 9 Mei, ulang tahun yang ke-17 tahun. Ya, Tuhan memberkati dengan panjang umur, dengan berkat yang 12. Ya, nggak bawa makanan, tapi ternyata ada pisang goreng di belakang. Saya sudah cicipin satu paling tidak, yang keluar dari boxnya, jadi lumayan. Sekalipun saya nggak kebagian, saya sudah dapat satu duluan. Ya, puji Tuhan. Tuhan anak Tuhan yang berulang tahun, pada minggu yang akan datang ada Ibu Dian Kristianti Panggabean, Ibu Oki Pribadi, tanggal 14 Mei, dan juga Bapak Drik Marwanaya tanggal 15 Mei. Supaya jangan sampai merasa terintimidasi, minggu depan gak usah bawa makanan juga gak apa-apa. Tapi kalau gak bawa makanan keterlaluan, itu intimidasi kan, depannya aja. Jadi hari ini nggak bawa saya sapi juga nggak apa-apa. Ada pisang goreng, ada gorengan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Mesak yang sudah membawa makanan luar biasa, berkat ulang tahun yang luar biasa di hari Sabat ini. Dan kami bersyukur, kami menerimanya dengan sukacita. Juga untuk minggu depan nggak bawa pun nggak apa-apa. Sekali lagi, jangan terbeban, jangan terintimidasi. Minggu depan nggak bawa nggak apa-apa ya, Mami Deon, Papi Jire, nggak apa-apa, beneran loh, ya, nggak apa-apa, beneran, sekali lagi nggak apa-apa. Udah cukup di situ aja, supaya nggak terintimidasi lagi. Cukup di situ aja. Ya, itu saja. Tetap semangat dengan sukacita. Puji Tuhan, Pak Naftali, senyum yang luar biasa hari ini. Sekalipun kayaknya turun berat badan sudah 5 kilo Pak, 7 kilo. Waduh, saya pengen. Ini kancingnya sudah teriak soalnya, tolong gitu ya. Jadi puji Tuhan, hari ini saya lihat Pak Naftali, minggu lalu bawa naik Grab, hari ini sudah bisa bawa motor. Wow, keren, luar biasa. Ini terus diberkati dengan kesehatan yang luar biasa untuk Pak Naftali, dengan berkat panjang umur untuk Tuan Nami. Nah, ada Bapak M. Stumorang, Opung Sema, ada Bapak Naftali, ada Bapak Yan Karel, ada Opung Israel, ada Ibu Lis Sihombing. Wow, ada Bapak Yosef. Ini luar biasa. Yang rambut hitamnya lebih sedikit dari saya, yaitu Tuan Nami. Itu orang tua kami yang kami kasih. Dan biarlah kasih Tuhan terus melimpah juga untuk Mami Wida, sekalipun mungkin tidak bisa berada bersama kami. Opung Israel Doli yang ada juga mungkin juga bisa melihat atau diceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, Opung Sema, Boru dan Doli terus diberikan kesehatan panjang umur. Ibu Lucy Hombing, ya kita doakan bersama. Khusus nanti Bapak Sigit doakan untuk Ibu Yulia Sihombing. Ya, ya Tuhan memulihkan kesehatannya, entah livernya ataupun empedunya. Tuhan Yahweh dahsyat yang sanggup memulihkan, menyembuhkan Mama Izar dengan kuasa, dengan tangan yang ajaib. Untuk sore habis ibadah, habis makan nanti ya, jadi ada ibadah pemuda dan mungkin ada fellowship, persekutuan, kebersamaan sore malam hari nanti. Dan kalau ada yang memang menginap di sini, tolong rapikan, jangan hanya Pak Yosef, Pak Gembala, Bu Gembala, Pak Daulat Ginting yang merapikan. Jadi anak-anak muda pun juga terbeban. Nah ini kalau saya mengintimidasi, saya intimidasi anak-anak muda, bereskan, rapikan rumah kita, rumah ibadah ini, supaya kita juga nyaman menikmati ibadah di tempat ini. Ya,
Jadi kalau memang ada bisa dilakukan, bisa merapikan kabel-kabel, merapikan semua cat-cat, ngerokin gitu ya, cat-cat dindingnya supaya bisa dicat ulang. Saya sudah tadi lihat bawa 2 ember lagi cat, apa 3 ya? Oh 2, sudah bawa 2 ember cat lagi. Jadi kalau memang bisa dilakukan untuk proses pengecatan yang kelihatannya belang bentong, ya dirapikan. Ya, lewat anak-anak muda. Itu saja dari saya. Jadi nanti habis ibadah ini makan, kemudian anak-anak muda yang bertahan bisa mengikuti ibadah fellowship atau kebersamaan dengan anak-anak pemuda remaja. Yang merasa muda saja, ya, yang merasa muda. Nanti dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Obi Mesak juga untuk ibadah nanti. Itu saja ya pengumuman pada pagi siang hari ini. Tuhan Yahweh memberkati kita semua. Sahabat Shalom. Yang belum didoakan ya? Ya saya minta Bapak Obed tetap jadi ke depan. Sekalipun sebagai hamba Tuhan, saya minta Pak Karel doakan langsung Pak Obed di depan. Di dalam Tuhan sampai selamanya, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Saya persilakan Pak Karel. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri, kita sama-sama mendoakan hamba Tuhan yang luar biasa ini. Ya, sama-sama kita menumpangkan tangan. Bapak Yahweh lah yang akan memberkati hambanya, Pak Obi Mesak. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Bapak Yahweh. Bapa yang maha kuasa, maha besar, maha kasih, maha benar. Kami bersyukur Tuhan di hari Sabat yang mulia ini. Kami telah menerima berkat kebenaran firman-Mu yang mengubah kami menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil di dalam segala apa yang kami lakukan. Walaupun kami terbatas, tetapi Roh-Mu yang kudus yang tidak terbatas ada di dalam kami, yang memampukan kami untuk melakukan yang terbaik bagi Bapak. Oleh karena itu kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Mesak Tobing. Bapak berkati hamba-Mu ini ya Bapak dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Samaim. Tuhan menguduskannya dan memberkati apapun yang dikerjakan Tuhan buat dia berhasil. Membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Bapak Yahweh. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan yang luar biasa untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Berkati istri, anak-anaknya semua Tuhan berkati. Pendidikannya, anak-anak pendidikan yang membutuhkan biaya, kami percaya Tuhan sudah menyediakan dan memberikan yang terbaik. Luar biasa Bapak, hamba-Mu. Biarlah kami semua mengikuti teladan yang diberikan kepada jemaat GPRY haleluya ini. Bapak terus memberkati, Bapak memberkati umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya adalah kehormatan dan kekayaan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua kebaikan Bapak. Ya biar dimanapun dia melangkah, dimanapun dia pergi, Tuhan Bapak Yahweh terus menyertainya. Karena hamba-Mu ini sangat-sangat dekat dengan Bapak, bergaul dengan Bapak yang luar biasa. Biarlah kami juga hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada di GPRY, haleluya, mengikuti jejak-jejaknya ya Tuhan, yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapak atas kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesua HaMashiach kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semakin diberkati Bapak Obed, hambanya yang Tuhan kasihi. Doa kita senantiasa semakin lagi dipakai Tuhan untuk semakin banyak lagi jiwa dimenangkan.
Pri, saya juga mau ingatkan untuk ibadah kita hari ini jam 8. Saya bilang, Pak, besok kita ibadah jam 8. Oh, baik Bu, katanya. Jadi ternyata haleluya, puji Tuhan, hari ini datang juga nggak terlambat. Haleluya, Pak Obed. Balik lagi ke rumah ya, inilah kita semuanya. Jangan lupa sama kita. Jemaat GPR Haleluya yang mungkin nggak deket di sana, tapi kita bersyukur kalau misalkan Pak Obed juga datang ke sini, bisa bagikan firman, bisa sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kalau tadi bilang Bang Rob, penatua-penatua gitu ya, orang-orang tua di tempat ini, Pak Stumorang, Pak Karel. Pokoknya kalau Pak Obed ini fansnya ibu-ibu sama bapak-bapak. Haleluya, doa kita senantiasa diberkati dalam segala apapun. Makin banyak jiwa dimenangkan, makin banyak lagi, lebih peka lagi untuk juga apa yang menjadi suara Tuhan juga dapat mengalir kepada setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan doakan juga kita juga dapat semakin lebih dekat lagi sama Tuhan. Haleluya. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat pujian Tuhan, namamu selalu. Saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sebelum kita menaikkan doa-doa syukur kita di hadapan Di
Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya Tuhan. Kami syukur Tuhan di hari yang indah ini dari Sabat-Mu ya Bapa. Di hari yang Kau kuduskan ya Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini ya Bapa untuk memuji dan menyembah nama-Mu yang ajaib. Terima kasih bersyukur ya Bapa atas pertolongan-Mu, atas penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini ya Bapa. Itu bentuk kasih sayang-Mu yang memberikan buat kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan hari ini pun Bapa, Kau terus Bapa menegur kami. Kau terus Bapa mengingatkan kami ya Bapa, untuk kami terus Bapa bisa berada di jalan-jalan-Mu yang kudus, di jalan-jalan-Mu tanpa belok kanan kiri apapun ya Bapa. Buat kami boleh terus Bapa mengikuti Engkau ya Bapa Yahweh. Buat kami terus Tuhan akan percayakan kuasa-Mu. Buat kami terus Bapa tidak ada rasa takut apapun dalam diri kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, punya Bapa yang besar, yang ajaib, yang akan selalu ada dimanapun kami berada. Tuhan akan terus memberi kekuatan buat kami. Kekuatan yang daripada Samai, kekuatan daripada Engkau ya Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, luar biasa di hari ini Bapa. Kau terus Bapa pendengarkan akan kebenaran-Mu, akan disihati melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Kau ingatkan terus kami untuk bisa terus percaya dan percaya akan kekuatan-Mu, akan kuasa-Mu. Terus penuhi kami dengan roh HaKodes-Mu ya Bapa. Penuhi kami hati dan pikiran kami akan Roh Kudus-Mu, agar kami terus Bapa bisa terus ada di jalan-jalan-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan. Ampuni ya Bapa segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan mengubahkan kami, setiap hati pikiran kami, tingkah perilaku kami yang tidak baik ya Bapa. Bahkan Bapa kami selalu menyakiti Engkau ya Tuhan. Ubah kami ya Bapa. Ubahkan kami ya Tuhan atas ketidaktahuan kami, ketidakmengertian kami ya Bapa. Terus Bapa Yahweh berbicara buat kami. Terus Bapa buat kami bisa mendengarkan apa yang menjadi tujuan-Mu buat kami ya Bapa. Buat kami mengerti ya Tuhan. Buat kami mampu melakukan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami berjuang Bapa, berdoa Bapa buat para pelayan-Mu hari ini ya Bapa. Buat WL Bapa, pemain musik ya Bapa. Buat para aliyah-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami juga berdoa Bapa buat hamba-Mu yang sudah memberitakan akan isi hati-Mu, akan kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan berkati Bapa kesehatan secara terbaik ya Bapa. Panjang umur Bapa terjadi secara sempurna buat Bapa Obi Mesak Bapa. Berkati anak istrinya, berkati segala usaha pekerjaannya, pelayanannya Bapa. Kau terus sertai dimanapun mereka melangkah ya Bapa. Kau percaya Bapa, Kau akan terus ada dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Bapa Yahweh buat Pak Gembala ya Bapa, yang hari ini akan melayani kemanapun Pak Gembala melayani. Tuhan berkati ya Bapa. Iringi dalam setiap langkahnya, perjalanannya Bapa. Kepercaya Tuhan melalui hamba-Mu ini, melalui Pak Gembala ini Tuhan. Nama-Mu akan terus Bapa Yahweh dibesarkan. Nama-Mu terus akan Bapa diberitakan dimanapun beliau berada ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa anak cucu mantunya. Berkati Bapa usaha pekerjaannya. Kepercaya berkat kesehatan panjang umur secara sempurna terjadi buat Pak Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga Bapa berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GPR Haleluya ya Bapa. Kepercaya Bapa buat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini pada hari ini ataupun yang tidak bisa hadir Tuhan. Berkat melimpah terjadi secara sempurna buat mereka ya Bapa. Segala apapun yang dirindukan, segala apapun yang diharapkan ya Bapa, Tuhan telah sediakan. Tuhan telah berikan yang terbaik. Bapa, karena kami percaya kami punya Bapa yang hebat. Kami punya Bapa yang besar. Tuhan akan sediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa Yahweh buat jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh ya Bapa.
Tuhan kami berdoa secara khusus Bapak, buat Ibu Julia Bapak Yahweh, buat Mama Ezar Bapak Yahweh, dengan darah-Mu yang ajaib, dengan bilu-bilu darah Yesua, Bapak kami tahirkan sembuh, tidak ada sakit apapun Bapak dalam dirinya Bapak. Kami percaya Tuhan telah melawatnya, Tuhan telah menahirkan dengan kesembuhan, dengan kuasa-Nya yang ajaib, bahwa Mama Ezar atau Ibu Julia Tuhan telah Kau sembuhkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak, buat anak-anak-Mu yang lain, jemaat-jemaat-Mu yang lain yang sedang mengalami juga Bapak. Kami tahirkan dalam nama-Mu. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada jemaat-Mu yang sakit Bapak. Jika ada yang lainnya pun yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, kami tahirkan Bapak sembuh. Kami tahirkan sembuh ya Bapak. Tidak sakit penyakit apapun dalam diri kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga Bapak berdoa buat para orang tua kami di jemaat Megabar Haleluya Bapak. Buat Mama Wida, buat Ibu Lisi Hombing, buat Ibu Panjaitan, Bapak Panjaitan. Dan kami percaya semua yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan, Kau yang jamah, Kau yang akan lawat mereka Bapak. Beri kekuatan penuh daripada Samayim Bapak. Kau yang akan mengalami kekuatan, Kau akan memberikan kekuatan secara penuh ya Bapak. Buat mereka, kami percaya para orang tua kami Tuhan, Kau berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga berdoa Bapak, setiap kerinduan kami buat jemaat-Mu di GPR Haleluya yang merindukan Bapak Yahweh, gedung gereja. Bapak, Kau akan arahkan donatur terbaik buat kami untuk bisa mendapatkan gedung gereja bersama isinya Bapak. Bapak, berikan terbaik buat kami, sehingga kami bisa terus Bapak beribadah tanpa kurang terbatas antara kurang ruang dan waktu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Yahweh. Kami syukur ya Bapak, di hari Sabat-Mu ini Bapak, kami bisa menerima apa yang menjadi kebenaran-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami datang pada hari ini Bapak, tidak sama pada kami pulang ya Bapak. Kami akan membawa berkat-berkat kemenangan, kami akan terus membawa berkat-Mu ya Bapak. Kami akan membawa segala yang terbaik ke rumah tangga kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, buat kami bisa melakukan yang terbaik, buat kami bisa menjadi biji-biji mata-Mu ya Bapak. Buat kami bisa memberitakan nama-Mu sampai ke ujung dunia Bapak. Mampukan kami Bapak. Beranikan kami ya Bapak untuk bisa terus Bapak memberitakan nama-Mu dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yahweh, di mana kami percaya Tuhan seperti putra-Mu Yesua ya Bapak yang sudah mengajarkan kami dalam berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terberkatilah Tuhan Yahweh, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang maha dahsyat. Kami bersyukur Bapa di hari kudus-Mu, di hari Sabat ini. Umat-Mu telah datang beribadah Sabat. Bapa, kami percaya ketika umat-Mu datang beribadah Sabat,
maka roti makanan kami diberkati, air minum kami diberkati, dan Bapa memberikan umur panjang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami telah mendengarkan Torah-Mu, firman-Mu yang luar biasa yang memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan, apa yang kami telah terima, firman-Mu yang telah kami terima tersimpan di dalam hati kami, agar kami tidak melakukan pelanggaran ataupun kesalahan, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dan apabila Engkau mendengarkan dengan baik suara Tuhan Yahweh dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang, dan diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, dan engkau akan diberkati pada waktu kau masuk dan diberkati pada waktu engkau keluar. Tuhan Yahweh akan membiarkan musuhmu bangkit melawan engkau, sehingga terbunuhlah di hadapanmu. Mereka akan menyerang kau dari satu arah, tetapi mereka akan lari dari hadapanmu ke tujuh arah. Tuhan Yahweh akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam semua yang engkau kerjakan. Dan Dia akan memberkati engkau di negeri yang Yahweh Tuhanmu berikan kepadamu. Tuhan Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus bagi dirinya, sebagaimana Dia telah bersumpah kepadamu, apabila engkau memelihara perintah-perintah Yahweh Tuhanmu dan hidup menurut jalannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan Yahweh disebut atasmu, dan mereka akan menjadi takut kepadamu. Dan Tuhan Yahweh akan melimpahimu dengan harta benda, buah kandunganmu, anak lembumu, dan hasil bumimu di tanah yang Tuhan Yahweh bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan Yahweh akan membuka bagimu perbendaharanya yang baik, langit untuk memberi hujan bagi tanahmu, dan musimnya akan memberkati semua pekerjaan tanganmu. Dan engkau akan meminjami banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Dan Tuhan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun ketika engkau mendengarkan perintah Tuhan Yahweh dan aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarecha Yahweh wejis mereka. Yair Yahweh panai velaika wikundeka. Isa Yahweh panai velaika wiyashem leka shalom.